Perkenalkan, saya Maria Emakulata Mei, mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saat ini saya mengajar di Sekolah SMP Negeri 5 Kota Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pengajaran pendidikan agama Katolik pada siswa kelas 8 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Sekian perkenalan dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan. Di mana semua hadir? Hadir, Bu. Puji Tuhan. Oke. Hari ini kita akan belajar agama ya, seperti yang sudah tertera di depan. Kita belajar tentang apa materinya? Sakramen Baptis. Ya, sakramen baptis. Alangkah baiknya kita membuka pelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Luisa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur dapat berkumpul dengan keadaan sehat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Luisa sudah memimpin kita dalam doa. Kita sama-sama mau bernyanyi tentang lagu yang berkaitan dengan tema kita. Lagu apa ini? Syukur kepadamu Tuhan. Tahu ya lagunya? Cukup dulu ya. Ini adalah lagu yang sering kita nyanyikan jika ada upacara pembaptisan. Dan selain itu juga kita nyanyi pada saat kapan ini? Malam Paskah. Siapa yang ingat materi apa minggu lalu kita belajar? Angkat tangannya. Ya, silakan. Gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Iya, gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah. Ya. Nah, keselamatan ini dalam gereja Katolik kita bisa memperoleh melalui apa? Melalui sakramen. Nah, dalam gereja Katolik ada berapa sakramen? 7. Coba sebutkan, angkat tangannya. Ya, Mbak Valencia. Baptis, krisma, ekaristi, taubat, pengurapan orang sakit, perkawinan, imamah. Iya, pintar Valencia. Ternyata ingatan kalian masih baik ya. Lalu dari ketujuh itu kemudian digolongkan menjadi 3 bagian besar. Siapa yang bisa? Ayo, tadi yang ceweknya semua, sekarang yang cowoknya, ayo. Ya, silakan. Pertama ada sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi di dalamnya apa aja? Sakramen Baptis, ekaristi, ekaristi, sakramen krisma, sakramen krisma. Yang kedua, dan sakramen penyembuhan, sakramen penyembuhan apa aja? sakramen pengurapan orang sakit, Pengurapan orang sakit. Terus lalu sakramen tobat, sakramen tobat. Terus yang ketiga, sakramen perutusan, sakramen perutusan. Apa aja di dalamnya? sakramen perkawinan dan sakramen imamah. Sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu kalian semua. Sekarang Ibu mau tanya, sepemahaman kalian itu ada pertanyaan di depan. Apa yang kalian ketahui tentang sakramen baptis dalam gereja Katolik? Ayo, apa yang kalian ketahui? Oke, tidak apa-apa, Anda bisa jawab. Tidak jadi masalah, ya. Oke, pertanyaan kedua. Apa syarat seorang agar bisa dibaptis dalam gereja Katolik? Apa syaratnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Percaya pada Yesus
percaya kepada Yesus Kristus. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Aquensi. Ya, dua pertanyaan ini kalau yang belum bisa jawab nggak apa-apa. Tapi tadi satunya sudah bisa dijawab. Ini hal yang bagus. Ya, kenapa nggak apa-apa? Karena inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini ya. Baik, sekarang kita lihat sedikit dulu ya. Kita lihat apa sih tujuan pelajaran kita hari ini. Tujuannya peserta didik dapat memahami makna dan konsekuensi dari sakramen baptis yang pada akhirnya peserta didik dapat mewujudkan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai murid-murid Yesus dan sekaligus sebagai anggota gereja. Ini tujuan yang harus dicapai. Jadi harapannya nanti setelah selesai pembelajaran kalian paham maknanya. Kemudian kalian bisa mewujudkannya, tahu konsekuensinya, lalu dari konsekuensi itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu. Nah, untuk sampai pada tujuan ini, maka proses pembelajaran hari ini fokusnya adalah kalian. Ya, fokusnya adalah siswa. Kalian sudah bentuk kelompoknya? Sudah. Ada 2 kelompok ya? Oke, baik, ada 2 kelompok. Nanti segala prosesnya akan berlangsung dalam kelompok. Ya, berlangsung dalam kelompok, kalian akan diskusi, kalian akan memecahkan masalah-masalah lewat pertanyaan melalui LKPD yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Ya, melalui LKPD yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Di situ ada berbagai macam pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama. Ya, oke, sudah siap? Baik, kalau sudah siap kita mulai belajar ya. Oke, silakan buka LKPD-nya. Di sana kalian menemukan gambar, benar? Ya, ada gambar, ada 4 gambar. Kalian bisa amati baik-baik itu gambarnya. Nanti disesuaikan dengan pertanyaannya apa. Setelah itu ada video. Video itu kita tonton dulu, ya. Kita tonton sebentar dulu. Silakan disimak videonya. Sekarang dari gambar, dari video yang baru disimak, maka kalian akan mendalami. Silakan dikerjakan dalam kelompok, didiskusikan. Silakan didiskusikan sama-sama, ya. Kalau merasa kejauhan boleh bisa. Ayo. Yang sebelah sini kalau merasa terlalu jauh boleh. Supaya diskusinya. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya. Gampang kok pertanyaannya. Ya. Berilah judul. Judul yang tepat. Gambar pertama itu apa? Oke, 1 menit lagi ya. Baik, kita bahas ya. Gambar yang pertama, judulnya kelompok 1 baptis bayi. Gambar kedua, Baptis percik, gambar ketiga, baptis selam, gambar keempat, baptis siram. baptis siram. Oke, kelompok 2, gambar pertama, Baptis bayi, gambar kedua, baptis percik, gambar ketiga, baptis selam, gambar keempat. baptis siram. Sama ya berarti judulnya sama. Oke, sekarang soal nomor 2. Dari keempat gambar ini, baptis mana aja yang masuk dalam baptisan Katolik? Kelompok 2. Yang pertama baptis bayi, Bayi, kedua baptis percik, percik, dan yang ketiga itu baptis siram. baptis siram. Kenapa gambar yang satu ini nggak masuk dalam gereja Katolik? Karena baptis selam itu adanya di agama Kristen Protestan. Oke, jawaban yang bagus. Sekarang kelompok 1, sama apa beda? Sama, Bu. Sama. Oke, berarti yang masuk dalam gereja Katolik itu baptis yang gambar nomor bayi, terus Siram. siram. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang
3. Silakan mulai dari kelompok 2 dulu. Pertama-tama pembaptis menyiram kepala calon pembaptis dengan air baptis sambil mengucapkan rumusan Trinitas, yaitu aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, terus Kemudian pembaptis mengucapkan tanda salib sambil mengoleskan minyak krisma terus pada calon pembaptis. Lalu calon pembaptis diberi kain khusus dan lilin menyala dan kemudian kain khusus tersebut atau kain putih tersebut dipakaikan kepada calon pembaptis. Oke, sekarang kelompok 1. Silakan ceritakan yang bahasa sendiri. Pastor atau imam itu mengurapkan dulu minyak krisma kan, baru itu menyebutkan nama panjang calon baptis ini. Lalu pelayanan baptis akan menyebutkan tanda salib dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terus Terus di situ juga ada air untuk sebagai baptis calon baptis, lilin menyala dan kain putih. Oke, jadi imam menyiramkan air baptis di mana? Di dahi, ya. Di dahi dengan rumusan kata-katanya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Lalu kita menjawab amin, ya. Kemudian imam mengoleskan minyak krisma di dahi, lalu memberikan kain putih dan lilin bernyala. Pertanyaan yang keempat, kata-kata apa sih yang diucapkan oleh imam saat membaptis? Kelompok 1. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kelompok 2, sependapat? Sama. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Baik. Semangatnya mana sih? Kayaknya loyo banget ya. Ngantuk ya? Biar memotivasi semangat kita mulai terus semangat. Tahu kamu semangat? Tahu siapa yang mau memimpin di depan? Saya Bu. Ya, bisa silakan. Ikutin ya. Ayo, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, kita masuk untuk mendalami materi ya. Di situ silakan lihat RKPD-nya. Ya. Silakan membaca kutipan atau bacaan yang terdapat dalam barcode itu, kode barcode. Silakan di-scan barcode-nya ya. Itu bacaan tentang seputar materi kita, yaitu tentang sakramen baptis. Setelah itu silakan juga membaca teks kitab suci tentang cara hidup jemaat perdana yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Alkitabnya boleh dibuka ya, bab 2 ayat 37 sampai 47. Kemudian tentang percakapan dengan Nikodemus terdapat dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7. Silakan dibaca dulu, dipahami ya. Dibaca, dipahami. Kemudian dalam LKPD-nya itu di bawahnya ada apa? Ada soal. Ya, jadi untuk mendalami materi itu, situ ada soal, ada 6 soal ya. Silakan baca materinya dulu, pahami, lalu jawab soalnya. Diskusikan dalam kelompok ya. Kelompok 1 sudah menentukan siapa moderatornya atau ketua? Oke, Stella sebagai moderatornya atau ketua. Lalu notulennya siapa? Luisa. Kemudian untuk presentasinya Valencia. Terus kelompok 2 moderatornya siapa? Julio. Terus notulennya Niko. Presentasinya ya. Oke, sudah ditentukan ya. Sekarang silakan dikerjakan, nanti kita presentasi. Silakan.
Silakan kerjakan. Ayo. Didiskusikan. Jawaban kelompok itu yang ditulis, ya. Lima menit cukup? Cukup, lebih dari cukup malahan ya. Ngomong ini gimana? Sudah selesai? Bisa itu apa? Oh, konsekuensi. Ayo, dicari konsekuensinya apa menurut bisa masuk. Oke, sudah selesai anak-anak? Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu kita presentasi kelompok ya. Mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kami. Soal pertama bagian adalah A. Sebutkan dan jelaskan sarana yang digunakan dalam sakramen baptis. Sarana yang digunakan dalam sakramen baptis ada air yang berfungsi untuk membersihkan sesuatu. Air dalam baptis yang melambangkan makna membersihkan diri dari dosa-dosa. Lilin menyala melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Kain putih melambangkan mengenakan Kristus yang artinya bahwa sesudah kita dibaptis, kita menggunakan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Lalu minyak krisma melambangkan pengurapan dengan Roh Kudus. Lalu soal kedua B, sebutkan dan jelaskan 4 masa dan 3 tahap dalam penerimaan sakramen baptis. Ada A. Masa pra-katekumen, masa untuk pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama yaitu pelantikan menjadi katekumen. Masa katekumen, masa ini merupakan masa untuk pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua yaitu upacara pengukuhan katekumen terpilih. Lalu masa persiapan. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang mau bertanya? Mau ditanggapi silakan. Kelompok 2. Saya ingin bertanya ya, apa sih arti sakramen baptis dalam gereja Katolik itu? Sakramen baptis adalah sakramen yang memberikan kelahiran baru dalam Kristus, membersihkan dosa asal, dan menguduskan seseorang sebagai anak Allah. Terima kasih. Berikan aplaus. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Sekarang kita dengarkan pendapat atau jawaban dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Sebutkan dan jelaskan sarana yang digunakan dalam sakramen baptis. Dalam sakramen baptis terdapat 4 sarana, yaitu air yang berfungsi sebagai lambang untuk membersihkan dosa. Lilin menyala yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. C. Kain putih yang melambangkan bahwa kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani kehidupan. Dan B. Minyak krisma melambangkan pengurapan dengan Roh Kudus. B. Sebutkan dan jelaskan 4 masa dan 3 tahap dalam penerimaan sakramen baptis. A. Masa pra-katekumenan. Masa ini merupakan masa untuk menerima motivasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama yaitu pelantikan menjadi katekumen. B.
Masa katekumenan. Masa ini merupakan masa untuk pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya, siapa yang dapat menerima baptis? Semua saja bisa menerima baptis, baik bayi maupun dewasa, asal mereka memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, diskusi kelompok dengan sangat baik. Kalian juga sudah memecahkan masalah mengenai sakramen baptis sampai akhirnya kalian menemukan jawaban yang begitu luar biasa. Maka mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, biar lebih semangat lagi, kita akan bermain sedikit. Berdiri. Kita akan sedikit bermain. Ikutin ibu ya. Siap? Tangan di depan, tangan di atas, tangan di samping, tangan di bawah. Sudah tahu? Oke, siap. Konsentrasi. Tangan di atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke samping. Oke, mantap, konsentrasi luar biasa. Mari kita merangkum sama-sama ya materi ya. Dari apa yang sudah kalian bahas, kita bisa mengetahui sekarang bahwa sakramen baptis itu adalah bagian dari sakramen inisiasi, sakramen dasar ya. Terus karena itu adalah sakramen dasar, maka dia juga merupakan pintu masuk. Untuk apa? Untuk bisa menikmati pula sakramen-sakramen lainnya yang ada dalam gereja Katolik. Nah, tadi sarana kalian juga sudah bahas sarana yang digunakan dalam sakramen baptis. Ada air, ada lilin bernyala, ada kain putih, minyak krisma. Masing-masing melambangkan, kalian sudah memahami ya tadi ya. Lalu yang berikut, syarat menerima sakramen baptis. Jelas, harus percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Terus yang kedua, harus melalui pembinaan. Lalu kalau sudah selesai pembinaan, maka dia akan penerimaan. Dan syaratnya juga dia harus mampu menguasai doa iman. Doa iman itu doa apa? Doa aku percaya. Oke, 4 masa 3 tahap tadi kalian sudah bahas. Ada masa prakatekumenan, ditutup dengan pelantikan menjadi katekumen. Lalu ada masa katekumenat tadi pra ya. Terus katekumenat ditutup dengan upacara pengukuhan. Lalu masa persiapan terakhir ditutup dengan upacara penerimaan sakramen baptis. Dan masa yang terakhir adalah misa gogi. Ini adalah masa kelanjutan, pembinaan lanjutan. Tadi kalian sudah bahas semua. Ini kita hanya mengulas sedikit sebagai rangkuman. Lalu buah apa aja dalam sakramen baptis? Dihapuskan dari segala terus Kembali menjadi anak Allah. terus Menjadi ahli waris kerajaan Allah. terus Mendapatkan rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. iya. Ini adalah terus yang paling terakhir Memperoleh materi kekal dari Allah. materi kekal. Ini materi yang tidak pernah terhapuskan ya. Nah, lanjut ya. Macam-macam sakramen baptis tadi kalian sudah bahas. Ada apa aja? Ada baptisan bayi, baptisan dewasa, baptisan rindu, dan baptisan darah. Iya, pengertiannya tadi kalian sudah paham ya. Lalu lanjut. Konsekuensi dari sakramen baptis apa? Ini untuk kehidupan sehari-hari, yaitu Terlibat dalam kegiatan menggereja, kemudian membina hidup yang baik dan sesama. lanjut, Tekun mengikuti perayaan Ekaristi dan perayaan iman lainnya. lanjut, Saling menolong dan membantu dengan sesama. terus Makna sakramen baptis menurut Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai
manusia beralih dari hidup yang kelam pada kehidupan terang, beralih dari kehidupan yang penuh dengan kedosaan pada kehidupan yang baru yang dibimbing oleh Spirit Roh Kudus. Oke, inilah menjadi rangkuman untuk anak-anak sekalian buat bahan asesmen nantinya ya di akhir semester. Jadi silakan nanti dipelajari kembali di rumah. Sekarang silakan mengambil posisi duduk yang baik. Kita akan bersama-sama untuk melakukan refleksi. Refleksi silakan dalam kondisi duduk yang baik. Ibu akan memandu kalian untuk melakukan refleksi. Oke. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kalian telah belajar bersama tentang sakramen baptis. Dengan dibaptis, kalian dihapuskan dari segala dosa dan menjadi milik Kristus. Dengan dibaptis, kalian mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran serta dipersatukan dengan Kristus dan gerejanya. Dengan dibaptis, kalian diajak untuk ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Pernahkah kalian menyadari akan semuanya itu? Apakah perilaku kalian sungguh menampakkan kasih Kristus? Silakan menulis refleksi kalian dalam suasana keheningan. Silakan. Sudah? Sudah? Kelompok 1 semua sudah? Sudah? Baik, itu refleksi ya. Refleksi untuk kalian. Oke. Sekarang ini tugas kalian untuk pertemuan berikutnya untuk mempersiapkan diri mempelajari sakramen Ekaristi. Silakan ditulis di buku. Ya. Menulis ringkasan singkat dari Injil Lukas ya. Bab 22 ayat 14 sampai 23. Ini untuk persiapan menghadapi materi minggu yang akan datang, yakni sakramen Ekaristi. Oke, sudah. Baik anak-anak, dengan demikian berarti pelajaran kita sudah selesai. Ya, Ibu harap kalian sudah paham sekali dengan materi tentang sakramen baptis dan bisa mewujudkan apa yang diharapkan dari sakramen baptis dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mungkin butuh penjelasan lebih? Sudah paham? Sudah mengerti dengan sakramen baptis? Baik, kalau begitu kita tutup ya materi hari ini dengan doa penutup, oke? Siap? Siapa yang mau memimpin doa untuk doa penutup? Oke, Surung. Silakan Surung mengajak temannya untuk berdoa menutupi pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih kami bisa berkumpul dan belajar di sini atas kasih rahmat dan berkat-Mu. Semoga pelajaran dari sakramen baptis yang telah kami terima ini bisa menjadi berkat dan penguatan iman bagi kami dan membantu kami dalam menjalankan konsekuensi kami setelah dibaptis dalam kegiatan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Surung. Oke, Nana, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dalam tema yang berbeda. Oke, sampai jumpa minggu